Jepang dipandang sebagai salah satu negara yang tingkat pendidikannya paling tinggi di dunia. Asal-usul sistem pendidikan ini sudah ada sejak zaman Edo pada tahun-tahun 1800-an. Sebenarnya sebelum itu sudah ada banyak pula sekolah, tapi hampir semuanya diperuntukkan buat golongan elite seperti samurai. Tetapi ketika kaum samurai mulai kehilangan pengaruhnya menjelang akhir zaman Edo, anak-anak rakyat biasa mulai dapat pula bersekolah. Sekolah untuk mereka ini disebut terakoya atau sekolah kuil. Pendeta-pendeta Buddha dan Shinto serta tabib-tabib mengajar di rumahnya sendiri. Di sekolah-sekolah kuil terakoya terdapat kelas-kelas untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan menggunakan sipwa. Sekolah-sekolah terakoya ini tidak hanya bisa ditemukan di kota-kota besar seperti Kyoto dan Edo, nama Tokyo dahulu saja, tapi juga di seluruh Jepang. Pada tahun 1868, dengan dimulainya zaman Meiji, berakhir pula lah dunia samurai di Jepang. Pemerintah Meiji menghapuskan sistem feodal yang berlaku sampai saat itu dan mulai melaksanakan berbagai sistem baru untuk menggantikannya. Perombakan-perombakan dijalankan dalam segala aspek masyarakat, termasuk politik, ekonomi, militer, pendidikan, dan kebudayaan. Banyak sekali siswa dikirim ke luar negeri, ke negara-negara maju ketika itu seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk melaksanakan segala perombakan itu. Pelayaran ini makan waktu yang lama dan seringkali harus mengarungi lautan yang ganas. Siswa-siswa itu belajar dan membawa pulang pengetahuan dan teknologi mutakhir ke Jepang. Di samping itu, ahli-ahli dan teknisi dalam berbagai bidang diundang dari luar negeri dengan upah yang tinggi supaya dari mereka dapat diserap teknologi mutakhir yang ada. Akibatnya, industri mencapai tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, yang terpusat pada industri baja dan sebagainya. Kemajuan-kemajuan yang drastis juga dicapai dalam teknologi pertanian, melalui perluasan tanah lahan dan perbaikan varietas tanaman, volume produksi juga terus berkembang. Pada tahun 1872, pemerintah Meiji memulai usaha modernisasi pendidikan. Sekolah dasar dijadikan pendidikan wajib seperti pada sistem pendidikan di Perancis. Pendidikan wajib ini dilaksanakan pada setiap orang tanpa memandang golongan, kedudukan, maupun kekayaannya. Pada permulaan tahun-tahun 1900-an, setiap desa, bagaimanapun terpencilnya, mempunyai sekolah dasarnya sendiri. Persentase anak usia sekolah yang belajar di sana mencapai 98%, dan angka bebas buta aksara di kalangan anak muda juga hampir 100%. Daya gerak pendidikan ini menghasilkan pertumbuhan lebih lanjut dalam ekonomi industri Jepang. Angka pertumbuhan tahunan ekonomi Jepang ketika itu 4%. Jumlah total penduduk Jepang dalam paruhan kedua tahun-tahun 1880-an kira-kira
juta jiwa dan pertambahan alamiahnya hampir 0,8%. Pembagian kelompok usia bentuknya seperti piramid. Apabila angka pertumbuhan ekonomi yang 4% dibagi dengan angka pertambahan penduduk yang 0,8%, maka ini menunjukkan indeks kelenturan akademis populasi sebesar 5. Indeks ini ditemukan oleh seorang ahli kependudukan Jepang, dan nilai indeks sekitar 5 dipandang sebagai keadaan optimum untuk lepas landas secara ekonomi. Ini adalah perbandingan indeks kelenturan akademis penduduk Jepang pada waktu itu dengan 3 negara Asia di masa ini. Dengan kata lain, betapapun pesatnya pertumbuhan ekonomi sesuatu negara, tapi kalau tingkat pertambahan penduduknya terlalu besar, maka pertambahan penduduk itu akan mematikan efek-efek dari pertumbuhan ekonominya. Dan sebaliknya, apabila terdapat kekurangan penduduk untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka tidak dapat diharapkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berarti. Dalam tahun-tahun 1880-an di Jepang, keseimbangan kedua faktor ini sangat ideal. Tahun 1945, akibat Perang Dunia Kedua, Jepang kehilangan hampir segala yang telah dicapainya sejak zaman Meiji. Banyak kota-kota industri hancur dan kebanyakan perlengkapan produksi tidak dapat dipakai lagi. Akibatnya, pembangunan kembali dan restorasi menjadi tugas utama yang harus dijalankan, dan rakyat Jepang mengerahkan seluruh tenaganya untuk melaksanakan tugas ini. Ini mengindikasikan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan ekonomi di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ekonomi Jepang memasuki periode pertumbuhan ekonomi sekitar tahun-tahun 1960-an. Ini disusul dengan periode pertumbuhan lamban ekonomi akibat krisis minyak dan kenaikan nilai yen dalam paruhan pertama tahun-tahun 70-an. Akan tetapi, mulai paruhan kedua tahun-tahun 80-an, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. Dengan kata lain, periode 10 tahun mulai tahun 1945 merupakan suatu masa peningkatan produksi pangan bersama-sama dengan pembangunan kembali dan restorasi perlengkapan produksi. Periode dari tahun 1960 sampai 1975 mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yang selama ini belum pernah terjadi dimanapun di dunia ini. Pertumbuhan ini terutama berpusat pada industri kimia dan industri berat. Ini merupakan suatu zaman makmur akibat produksi besar-besaran dan konsumsi besar-besaran. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa itu menimbulkan pencemaran udara, sungai, dan laut, dan mengakibatkan orang-orang menderita akibat polusi. Setelah memasuki suatu periode pertumbuhan lamban ekonomi mulai tahun 1975, berbagai pembaharuan teknik dilakukan dalam industri teknologi tinggi dan informasi, dan Jepang pun meninggalkan struktur yang sebelumnya yang berpusat pada industri berat dan kimia. Kemajuan yang dicapai dalam bidang-bidang yang baru itu membawakan otomasi dan produksi jumlah kecil tapi aneka ragam, dengan memanfaatkan sepenuhnya
robot. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi ini, berbagai fenomena muncul, termasuk konsentrasi penduduk di kota-kota dan menyusutnya jumlah penduduk di desa-desa. Ini mengindikasikan perubahan yang terjadi dalam angka pertambahan penduduk di Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Terkecuali beberapa masa singkat segera setelah berakhirnya perang, jumlah penduduk memperlihatkan pertambahan yang terus-menerus. Jumlah penduduk sekitar tahun 1945 kira-kira 72 juta jiwa. Angka pertambahan tahunan sampai tahun 1975 rata-rata 1%. Dan walaupun setelah itu angkanya mulai menurun, namun jumlah penduduk Jepang yang tercatat terakhir tahun 1990 kira-kira 120 juta jiwa. Dalam hal pembagian kelompok usia, walaupun proporsi kaum laki-laki muda dalam tahun 1945 cukup banyak berkurang akibat Perang Dunia Kedua, namun dalam tahun 1955, pembagian kelompok usia kembali ke bentuk khas piramidnya. Baik angka kelahiran maupun angka kematian lalu menurun sehingga pembagian kelompok usia lambat laun membentuk barel. Kalau kita amati perubahan dalam populasi dalam tahun 1920, yaitu ketika sensus nasional yang pertama dilakukan di Jepang, hampir 82% dari penduduk hidup di desa-desa. Kemudian, terkecuali dalam periode selama Perang Dunia Kedua, prosentase penduduk yang tinggal di desa-desa terus menurun sampai mencapai tingkat kira-kira hanya 23% dalam tahun 1990. Dengan kata lain, ini berarti bahwa 77% dari seluruh penduduk Jepang sekarang ini tinggal di kota-kota. Dan ini pun hampir seperempat dari seluruh penduduk tinggal di daerah metropolitan Tokyo. Keadaan ini tercermin dalam problem-problem sosial di kota-kota besar berupa harga tanah yang luar biasa mahalnya, sulitnya mendapatkan perumahan, dan masalah sampah. Sebaliknya, di desa-desa, karena semua tenaga kerja sudah pindah ke kota, maka depopulasi telah mengakibatkan keadaan di mana yang tinggal hanyalah orang-orang lanjut usia saja. Akan tetapi pada masa pertumbuhan ekonomi yang lamban dalam paruhan kedua tahun-tahun 1970-an, ekonomi daerah metropolitan yang besar mulai mengalami depresi, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi di kota-kota daerah meningkat relatif tinggi. Ini mengakibatkan mulai timbulnya gerakan pulang dari daerah metropolitan ke desa atau kembali ke kota-kota daerah dan meningkatkan aliran balik penduduk. Walaupun hal ini berjalan terus sampai paruhan kedua tahun 80-an, namun pada tahun 1987, fenomena aliran balik ini akhirnya berhenti juga karena mulai giatnya industri-industri yang berkaitan dengan permintaan dalam negeri. Akibatnya, populasi kembali lagi terkonsentrasi di Tokyo. Penjelasan tadi diharapkan telah dapat memberikan gambaran yang umum mengenai kecenderungan dalam ekonomi kependudukan Jepang. Dalam masa kira-kira 100 tahun mulai ketika lepas landas ekonomi dari tahun-tahun 1880-an,
pendapatan nasional nyata telah naik sampai kira-kira 40 kali lipat. Tetapi kenaikan jumlah penduduk pada masa itu hanyalah 3 kali lipat. Jadi, kemakmuran yang dinikmati bangsa Jepang saat ini sebenarnya terutama adalah berkat pendidikan. Walaupun Jepang banyak kehilangan dalam perang, tapi ada satu kekayaan yang tersisa. Dan kekayaan yang tak ternilai itu adalah pendidikan. Pendidikan yang sudah dibina dengan seksama sejak zaman Meiji juga menunjukkan manfaatnya yang cukup besar dalam pemulihan dan pembangunan kembali setelah perang. Di tengah-tengah kemiskinan dan kelaparan yang timbul di seluruh negeri segera setelah perang, Jepang meningkatkan pendidikan wajibnya sampai meliputi pula 3 tahun pendidikan SMP, sehingga jumlah total pendidikan wajib negeri ini adalah 9 tahun. Investasi negeri ini dalam pendidikan cukup besar, dan di samping itu setiap keluarga juga sangat bersemangat dalam hal pendidikan. Para orang tua tidak segan-segan menahan lapar demi memberi makan anak-anaknya, membelikan buku pelajaran, dan menyekolahkan mereka. Ini adalah prosentase murid-murid yang meneruskan pelajarannya ke SMA, akademi, dan universitas mulai tahun 1955. Dewasa ini, lebih dari 90% murid meneruskan ke SMA, jadi hampir menyamai prosentase mereka yang menjalani pendidikan wajib. Pertumbuhan pesat Jepang dalam tahun-tahun 1960-an telah direalisasikan oleh orang-orang yang mendapat pengetahuan luas dan kecakapan khusus melalui pendidikan yang lebih tinggi, baik sebelum maupun sesudah perang. Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, lingkungan sosial di Jepang juga mengalami perubahan cukup besar. Konstitusi dan berbagai undang-undang satu persatu mengalami perubahan menjadi yang lebih bersifat demokratis, yang akhirnya menghasilkan konsep-konsep seperti persamaan hak bagi wanita dan pria, kebebasan, persamaan dan hak-hak asasi meluas ke seluruh masyarakat. Dengan adanya hukum perdata yang baru, maka khususnya kaum wanita yang tadinya terikat pada aturan-aturan sistem feodal yang keras, mulai sadar akan status sosial. Mata mereka terbuka untuk memasuki angkatan kerja, dan mereka mulai bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan. Akibat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi, perubahan terjadi pula dalam penilaian dan kesadaran orang. Hubungan antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, dan juga pandangan tentang pekerjaan dan perkawinan jadi semakin beraneka ragam. Munculnya apa yang disebut keluarga nuklir juga merupakan salah satu dari akibatnya. Konsep kesehatan dan higiene dan juga keluarga berencana dan sebagainya berkembang dengan cara yang sangat wajar dan lancar. Ini dapat pula dikatakan merupakan salah satu manfaat pendidikan. Ini menunjukkan perubahan dalam jumlah mereka yang menjalankan KB dewasa ini dan angka kematian bayi. Meluasnya sistem KB dengan mantap dapat dilihat dari angka-angka ini sebagai bukti berjalannya konsep melahirkan sesedikit mungkin anak dan membesarkan mereka dengan sehat. Atau dengan kata lain, angka kelahiran yang lebih kecil dan angka kematian yang lebih kecil.
Tetapi dalam tahun 1990, angka kelahiran dan jumlah total angka kelahiran khusus, yaitu angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan oleh rata-rata seorang wanita dalam seluruh hidupnya, telah merosot sampai hanya 1,53 anak. Dan kenyataan ini cukup mengejutkan bangsa Jepang. Merosotnya angka kelahiran ini sebaliknya telah mengakibatkan kenaikan pesat proporsi kaum lanjut usia dalam masyarakat. Di pedesaan, berkurangnya angka kelahiran ini mengakibatkan akan menyusutnya jumlah penduduknya di masa depan. Apabila pertambahan penduduk terus seperti pada keadaannya yang sekarang, maka akan timbul kekurangan tenaga kerja muda untuk mendukung industri esok. Hal mana dikhawatirkan akan mengakibatkan efek berantai ke berbagai bidang yang lain. Sekarang pun sudah terasa adanya kekurangan pekerja dalam banyak industri, dan ini telah menimbulkan perdebatan hangat tentang perlu atau tidaknya mempekerjakan tenaga asing. Angka kelahiran yang kecil dan angka kematian yang kecil memang merupakan suatu cara untuk mengekang pertambahan penduduk. Namun, masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan punya sifat yang rumit, di mana begitu satu problem dapat diatasi, maka sebagai gantinya akan timbul problem yang lain. Oleh karena itu, Jepang sekarang sedang menghadapi jenis-jenis problem baru yang berkaitan dengan kependudukan. Terpusatnya penduduk dan industri di daerah-daerah sekitar kota besar utama telah menimbulkan aneka masalah, seperti misalnya masalah lingkungan, dan juga kesenjangan antara daerah-daerah tertentu dan kesenjangan dalam pendapatan. Untuk mengatasi kecenderungan yang meningkat ini, dalam tahun 1962 disusunlah suatu rencana pembangunan tanah negara dengan tujuan menjalankan pembangunan tanah yang berimbang di seluruh negeri. Berdasarkan rencana tadi, diberlakukanlah Undang-Undang Promosi Pembangunan Kota Industri Baru untuk mengindustrialisasikan daerah-daerah yang ketinggalan pembangunannya. Akibatnya, 15 daerah ditunjuk khusus untuk pembangunan demikian agar dapat melenyapkan kesenjangan regional. Salah satu daerah yang terkena langkah ini adalah kompleks industri Mizushima yang terletak di kota Kurashiki, Provinsi Okayama. Di tempat itu dibangun sebuah pelabuhan dan sebuah kompleks industri yang disusul dengan pembangunan banyak sekali pabrik-pabrik, termasuk kompleks petrokimia, besi baja, fasilitas-fasilitas pembangkit tenaga listrik, dan pabrik-pabrik pengolahan makanan. Bersamaan dengan pembangunan kota-kota industri baru ini, ditetapkan pula 6 kawasan sarana industri khusus dalam suatu zona di sepanjang pantai Samudra Pasifik. Di salah satu kawasan itu, yaitu di daerah Kashima di Provinsi Ibaraki, dibangun sebuah pelabuhan dan persiapan dibuat untuk sebuah kompleks industri raksasa. Akan tetapi, karena Jepang ketika itu sedang di tengah-tengah masa pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka konsentrasi penduduk di kota-kota besar dan pembetulan kesenjangan dalam pendapatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Akibatnya, tahun 1969 disusunlah sebuah rencana pembangunan tanah yang baru. Maksud rencana yang ini adalah untuk membina
dan menggalakkan industri-industri seperti pertanian dan kehutanan, sumber-sumber laut, dan pariwisata di daerah-daerah di seluruh negeri. Ini disusul dengan dibuatnya rencana-rencana pembangunan tanah nasional yang ketiga dan keempat untuk mencapai penyebaran penduduk ke desa-desa di masa depan. Akibatnya, kemajuan terus dicapai ke arah pembangunan industri-industri yang lestari dengan lingkungan alam. Sekarang pun pembangunan ini masih berjalan, tetapi dari berbagai pemerintah kota praja ada tuntutan yang kuat bagi desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan pemerintah daerah, pengalihan otoritas, dan desentralisasi badan-badan pemerintah pusat ke lokasi-lokasi daerah. Demikianlah, maka dimulailah desentralisasi badan-badan pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan ke daerah-daerah. Badan-badan administratif daerah kemudian maju dengan menjalankan berbagai kebijakan dan rencana untuk menggiatkan daerah. Satu contoh nyata adalah gerakan Satu Desa Satu Produk yang dimulai oleh Provinsi Oita. Gerakan ini diperkenalkan tidak hanya di Jepang saja, tetapi juga ke berbagai daerah di seluruh dunia, sehingga banyak sekali kelompok peninjau datang dari berbagai negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Cina, dan sebagainya ke Oita, tempat asal gerakan peningkatan kemandirian ekonomi daerah itu. Jumlah kota yang semakin berupaya dalam kegiatan kebudayaan seperti menyelenggarakan konser-konser, festival, dan membangun galeri kesenian terus bertambah. Di samping itu, banyak pula daerah yang giat menjalankan pembangunan daerah peristirahatan. Di Tachibana-cho di Provinsi Yamaguchi misalnya, telah dibangun sebuah fasilitas olahraga udara, seperti misalnya untuk gantole dan gantole payung, guna meningkatkan jangkauan pertukaran antara kota-kota besar dengan daerah dalam usaha menggiatkan daerah. Usaha-usaha menggalakkan pembangunan dan kegiatan daerah seperti ini sekarang meluas ke seluruh negeri berdasarkan konsep pemugaran kota dan pemugaran masyarakat. Seiring dengan pembuatan jaringan angkutan jalan-jalan ekspres dan jaringan-jaringan telekomunikasi di seluruh negeri, ada pula kecenderungan ke arah desentralisasi perusahaan ke lokasi-lokasi daerah. Penggunaan jaringan komunikasi optik, faksimili, dan satelit-satelit komunikasi telah sangat mempersingkat jarak antara kota-kota metropolitan dengan kota-kota daerah dan memungkinkan untuk lebih memenuhi fungsinya masing-masing. Sementara pengembangan jenis ini berlangsung di daerah, konsentrasi penduduk di kota-kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka boleh dikata terhenti, di mana angka pertambahan penduduk mengecil. Di samping itu, jumlah penduduk di kota-kota daerah mulai bertambah. 20 tahun setelah dicanangkannya semboyan, era pembangunan daerah, lambat laun mulai tampaklah pengaruh dari usaha ke arah desentralisasi. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan,
kesenjangan pendapatan antara kota-kota metropolitan dan daerah-daerah mulai lagi melebar setelah sesaat menyempit dalam tahun-tahun 1980-an. Jadi, di Jepang pun apa yang disebut masalah kesenjangan regional belum juga bisa diselesaikan. Populasi dunia terus bertambah dengan laju yang mengkhawatirkan. Pada pertengahan tahun 1990, jumlah penduduk dunia tercatat 5,4 miliar jiwa. Dan diperkirakan bahwa angka ini akan mencapai 6,4 miliar dalam tahun 2001. Dan akhirnya dalam tahun 2050 akan melampaui 10 miliar jiwa. Menurut perkiraan, 95% dari pertambahan ini akan terjadi di negara-negara berkembang. Di samping itu, karena populasi di negara-negara demikian sudah terkonsentrasi di kota-kota besarnya, maka pertambahan penduduk lebih lanjut akan mengakibatkan timbulnya daerah-daerah kumuh. Dalam masa 100 sekian tahun ini, Jepang telah mengalami berbagai problem kependudukan. Negeri ini sudah berhasil mengatasi masalah-masalah itu dengan saling kerjasama, baik dalam tingkat nasional maupun swasta. Dapatnya masalah ini diselesaikan terutama adalah berkat investasi terus-menerus yang dilakukan Jepang dalam pendidikan, bersama-sama dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang didapat dari pendidikan itu. Jepang masih dihadapkan pada berbagai masalah kependudukan, termasuk menurunnya angka kelahiran, meningkat pesatnya proporsi jumlah kaum lanjut usia di dalam masyarakat, kelebihan penduduk, dan kekurangan penduduk. Akan tetapi berbagai langkah sudah dijalankan untuk mengatasinya berkat pengumpulan kebijaksanaan dan pengetahuan yang telah dipupuk selama ini. Sebagai salah satu negara Asia, Jepang perlu bekerja sama dengan negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai masalah kependudukan di Asia dalam usaha untuk saling belajar dari satu sama lain dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Melalui usaha-usaha demikian, hasil akhir yang akan dicapai adalah terciptanya Asia yang damai dan makmur.